Halo Sobat PPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pembahasan simulasi seri yang ketiga nomor 41 sampai 60 dengan kompetensi teknis P3K tahap yang kedua untuk formasi guru SD. Oke, yang pertama nomor 41. Guru mengadakan penilaian yang mencakup pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotor itu adalah prinsip penilaian. Nah, karena ini ada kata kunci mengacu pada kriteria, ya, itu berarti dinamakan dengan prinsip beracuan pada kriteria. Jadi karena kan jika ingin belajar mengenai prinsip-prinsip penilaian bisa menyaksikan video-video sebelumnya. Jadi ini mengacu pada kriteria, berarti beracuan pada kriteria. Yang kedua adalah dan mencakup semua kompetensi. Ini berarti kan menyeluruh, komprehensif. Maka jawaban yang tepat adalah A. Lanjut, nomor 42. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 30 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian apa? Nah, perlu kita ketahui jika dia menerapkan satu ambang batas, jika memiliki ambang batas, dalam konteks ini adalah KKM, nah berarti dia memiliki satu standar patokan atau acuan patokan yang biasa dikenal dengan penilaian acuan patokan atau PAP. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Berbeda dengan penilaian acuan norma atau PAN, ya. Penilaian acuan norma itu bergantung pada standar kelas-kelas masing-masing. Bisa jadi dalam satu pelajaran yang sama, tetapi di kelas-kelas yang berbeda, standar penilaiannya bisa diterapkan berbeda-beda bergantung pada norma kelas yang berlaku. Lanjut, 43. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Nah, ini kata kuncinya. Dia melakukan satu pengkategorian klasifikasi. Siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapatkan nilai 80, dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Nah, pemberian kategori-kategorisasi tersebut berbeda dengan pemberian ambang batas tunggal, ya. Berarti ini termasuk adalah PAN, penilaian acuan norma. Nomor 44, ruang jantung yang berfungsi memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru adalah, masih ingat ya dengan materi sistem peredaran darah yang diterangkan pada video mentor PPK, di mana jika kita melihat jantung maka kita berlawanan, ya, berarti ini adalah sebelah kiri dan sini adalah sebelah kanan, begitu ya. Yang sebelah kiri berkaitan dengan oksigen, sebelah kanan berkaitan dengan CO2. Di bagian atas semua serba serambi. Kemudian di bagian bawah serba bilik, ya. Serambi berarti fungsinya seperti serambi atau teras, ya. Berarti dia menerima. Tapi kalau bilik fungsinya adalah serba memompa, ya. Kalau ini menerima. Berarti sesuai dengan pertanyaan soal, dia memompanya tapi mengandung CO2, gitu loh. Berarti kan ada pada bagian kanan. Tepatnya adalah karena ini memompa adalah bilik kanan. Jawaban yang tepat adalah D. 45. Pada manusia pemasukan udara pernafasan atau inspirasi terjadi apabila, tentu ini sudah kami jelaskan di video berkaitan dengan sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan terdapat dua macam, yaitu adalah pernafasan dada dan perut. Jika itu inspirasi atau kita membutuhkan udara untuk masuk ke dalam paru-paru, berarti harus ada upaya, berarti berkontraksi. Siapa saja yang berkontraksi? Ada dua. Jika itu pernafasan dada adalah otot antar tulang rusuk dalam, sedangkan ketika itu perut adalah otot diafragma. Maka jawaban yang tepat adalah A. 46. Setelah hasil penilaian ujian akhir semester dibagikan, ada orang tua yang protes karena nilai anaknya tidak bagus. Akan tetapi, Bu Tami selaku guru siswa tersebut mampu menjelaskan secara terperinci alasan dan letak kesalahan peserta didik tersebut. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut yaitu, berarti kan ini setelah
peristiwa dari atau setelah penilaian ujian akhir semester atau UAS. Nah, kemudian ada yang ingin mempertanyakan nilainya. Berarti guru ini sanggup menjelaskan secara terperinci, berarti itu adalah bagian dari prinsip penilaian akuntabel atau bertanggung jawab. Bedanya apa dengan terbuka? Jika terbuka adalah disampaikan di awal mengenai proporsi penilaian, kemudian metode penilaian yang akan dilakukan, persentase penilaiannya seperti apa gitu. Tapi ketika itu berlangsung di akhir dan menanyakan letaknya secara terperinci kesalahannya di mana, alasan pemberiannya nilai itu seperti apa, itu adalah bagian dari akuntabel atau bertanggung jawab. Maka jawabannya adalah C. 47. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah, ya betul sekali, ya penyempurnaannya terletak pada berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran secara efektif dan efisien. Maka jawabannya adalah A. 48. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka, di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pada teknologi. Pembelajaran model ini berbasis pada web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran adalah e-learning atau electronic learning. Ya, jawabannya adalah B. 49. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran sudah disusun, lalu dia menyusun tujuan pembelajaran. Tentu rekan-rekan tahu tujuan pembelajaran itu termuat di dalam RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang tepat adalah B. 50. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah, ya, jika silabus berarti berisikan apa? Jika silabus berisikan kompetensi dasar. Sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 51. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar atau KKM ya ini. Dari hasil olah nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali. Ini ada kecualinya. Berarti apa? Kalau hasil penilaian itu pasti digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran. Ya, ketercapaian muridnya yang tuntas berapa, yang tidak berapa kan menjadi gambaran untuk melakukan suatu upaya refleksi perbaikan. Yang kedua, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang nilai hasilnya rendah. Bisa remedial ya, baik itu secara individu, kelompok maupun menyeluruh. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang sudah melampaui dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM ataupun kriteria ketuntasan belajar. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian kalau itu bersifat sumatif ya dalam bentuk rapor. Yang tidak adalah D, mengadministrasikan hasil penilaian. Nomor 52. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa langsung ya. Dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda? Tentu ini kurang sesuai ya, atau kita harusnya di posisi kurang setuju. Mengapa? Karena seharusnya ya, sebelum menilai, guru membuat rubrik dulu, penilaian dulu itu seperti apa, agar hasilnya itu dapat diukur sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Maka jawabannya D, kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dahulu, agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. 83. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Kecuali, ya berarti karena ini penentuan alokasi waktu di KD, ya minggu efektif penting, jumlah dan keluasan KD penting, kedalaman dan tingkat kesulitan KD penting, tingkat kepentingan KD penting, yang tidak adalah jangka waktu penggunaan media ya, tidak berhubungan. Maka jawabannya
adalah yang E. 54. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan penentuan waktu pada silabus didasarkan pada analisis minggu efektif untuk menentukan penempatan KD dalam silabus tersebut. Nomor 55. Bu Retno adalah seorang guru TK yang akan mengajarkan indikator yakni peserta didik mampu melakukan gerak motorik kasar berupa gerakan pesawat terbang. Bu Retno memberikan contoh gerakan pesawat terbang kepada peserta didik. Ilustrasi yang diberikan oleh Bu Retno tersebut sesuai dengan teori. Ini seperti soal yang sudah dibahas di seri sebelumnya, yang dimana teori ini memberikan contoh terlebih dahulu untuk nanti dipraktekkan oleh peserta didiknya, yaitu adalah Bandura E. 56. Pada pembelajaran matematika siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar Nah, jadi siswa tersebut bisa menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena di pembelajaran sebelumnya sudah mengenal bangun datar. Nah, berarti pembelajaran yang dilakukan sebelumnya mampu memberikan makna. Berarti ini teori meaningful learning. Kalau meaningful learning itu berarti termasuk dalam teorinya Ausubel Berarti apa? Belajar dengan penemuan bermakna yang A. 57. Grace adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Grace dan terkadang memberi acungan jempol pada saat Grace menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan guru tersebut menganut teori dari, ini sama seperti soal di seri yang pertama, ketika guru memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk membangun behavior atau kebiasaan yang positif, artinya tetap mempertahankan hal yang positif tadi, berupa dia menjawab soal dengan benar, nah maka guru tersebut memberikan apresiasi. Bisa berupa reward, hadiah, ataupun berupa tepuk tangan, acungan jempol, dan berbagai hal apresiatif lainnya. Itu adalah teori dari Skinner. D. 58. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Yang merupakan condition. Nah, kondisi di sini apa berarti? Kondisi di sini berarti kita harus menggunakan ABCD itu Teori ini yang C berarti. Condition yang ada di tujuan pembelajaran ini adalah pengkondisian untuk pelaksanaan agar tujuan belajar ini tercapai adalah apa? Melalui diskusi kelompok. Ini conditionnya, Nah, peserta didiknya sebagai audiensnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, melalui diskusi kelompok. 59. Pak Zaini adalah seorang guru matematika. Beliau mengajar dengan ramah, menyenangkan, dan humoris yang membuat peserta didik senang dengan pelajaran matematika. Berdasarkan teori Gagne, hal tersebut termasuk tipe belajar. Nah, berarti di sini kita perlu melihat secara detail dalam teori Gagne itu berbicara tentang apa, Nah, seperti kita ketahui, teori Gagne atau teori belajar kognitif dari Robert M. Gagne ini adalah teori pembelajaran Gagne, biasa dikenal seperti itu. Beliau menjelaskan mengenai kategori situasi belajar, peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe-tipe belajar. Nah, ada juga yang disebut sebagai belajar dengan isyarat. Belajar dengan isyarat. Maksudnya apa belajar dengan isyarat ini? Belajar dengan isyarat berarti peserta didik dalam konteks soal tersebut adalah beliau mengajar dengan situasi yang nyaman, yang nyaman dengan memberikan hal-hal yang menyenangkan. Jadi tidak membuat pelajaran itu sulit karena beliau adalah guru matematika, kemudian beliau mengajar dengan ramah, menyenangkan, humoris. Jadi hal yang ditakutkan berkaitan angka itu bisa tergantikan oleh hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu termasuk dalam belajar isyarat. Berarti jawaban yang tepat adalah B.
Nomor 60. Anak perempuan bermain dengan boneka, seakan-akan boneka itu adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan kognitif ... Nah, apakah A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Sensori motor, atau E. Pasca operasional? Ya, ini teori perkembangan Piaget ini. Yang mana kira-kira? Kita kembali coba mengingat mengenai tahapan demi tahapan dalam perkembangan Piaget ya. Dimana kita ketahui di teori perkembangan kognitif atau cognitive development stage ya, itu ada yang pertama tahap sensori motor. Dimana sensori motor 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah praoperasional. Di tahap praoperasional ini adalah 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah di level SD itu adalah operasional konkret ya. Kenapa operasional konkret? Karena dia masih menggunakan kaidah-kaidah logika ya, sistematika yang masih terpaut pada bendanya harus konkret atau benda nyata. Nah, berbeda ketika tahap yang tertinggi yaitu adalah operasional formal. Operasional formal berarti dia adalah pasca umur 11 tahun ke atas ya. Nah, berarti di konteks soal ini karena dia masih anak perempuan bermain dengan boneka seakan-akan ya, seolah-olah menjadi saudaranya sendiri ya, berarti itu adalah pada tahap praoperasional ya. Karena tahap praoperasional ini ya, skema-skema mulai merepresentasikan objek-objek yang berada di luar jangkauan pandangan langsung si anak, namun anak belum mampu melakukan penalaran logis seperti orang dewasa tentunya. Pada tahapan ini anak masih berusaha merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar, kemudian menggunakan pengibaratan seperti benda ini seolah-olah adalah saudaranya ya, seperti itu, menggunakan simbol-simbol untuk dia berpikir atau melakukan satu perumpamaan juga. Nah, jawaban yang tepat adalah praoperasional yang A. Oke, demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk memberikan semangat pada kita untuk membuat video-video untuk membersamai rekan-rekan menjadi ASN di tahap yang kedua. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke para pejuang P3K untuk menjadi ASN di tahap yang kedua. Terima kasih, salam hebat. Salam cerdas Mentor PPK 2021 dan terima kasih.